Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha bi syafaati Rasulillah wa bi syafaatil Qur'anil azim wa li kulli liyatin shalihatin wa li hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu ala jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wal musannifin. Wassalamu ala al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussusan khassa ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad. Urusan arwahi Bayi Abdullah Mursyad wa zawjati wa bayi Dahlan wa zawjati wa bayi Ihsan wa zawjati wa bayi Ahyad wa zawjati wa bayi Arwani wa zawjati wa urusan arwahi Bagi Abdul Karim wa zawjati wa bayi Marsuki wa zawjati wa bayi Mahdas Suhari wa zawjati wa bayi Ahmad Idris Marsuki wa bayi Abdul Aziz Mansur wa bayi Imam Yahya Mahdas wa bayi Mahsum Jawhari wa bayi Habibullah Sayyidi wa bayi Mahfud Bastur wa Abdul Khalik Ridwan Urusan arwahi Bagi Surajuddin wa zawjati wa bayi Hashim wa zawjati wa bayi Abdul Ghafur wa zawjati wa abina bagi Haji Syamsuddin Hashim wa ummina ibn Haji Khairiyah wa akhina bi Haji Habib Syamsuddin Hashim wa akhina bi Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa urusan arwahi Bagi Marsuqi wa zawjati wa bayi Tajri wa zawjati wa bagi Masruqi wa zawjati wa Ali wa urusan khasa ila arwahi abina bagi Haji Abdul Rauf wa ummina ibni Subaidah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasabat ilaihim wa masyayikhihim wa jami'i kalamidatihim wa man hadra fi hadal majlis wa jami'i tulahil mahad. Syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatuka utawi oleh ngligraken sira al-a'mala ing pira-pira amal ala wujudil faraghi ing atase wujude nganggur ala wujudil faraghi ing atase wujude nganggur iku min ru'unatin nafsi setengah saking pira-pira sifat kumbrunge nafsu kumbrunge awak. Fa idza kana moko ing dalem nalikane ana fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa al-muridu wong kang ngarepaken wusul iku mustabilan kang ketungkul bihalin kelawan tingkah siji min ahwali dunya bukan tetep saking pira-pira tingkah dunyane murid wa kana lan ono apa dalika mengkono-mengkono istighal iku yamna'uhu nyegah apa dalik ing murid minal a'mali saking pira-pira amal allati yatawassalu kang gawe tumeka allati yatawassalu kang gawe tumeka sapa murid biha kelawan amal ila hadrati maulahu maring ngersane bendorone murid wa ahala lan ligraken sapa murid zalika ing mengkono-mengkono akmal zalika ing mengkono-mengkono akmal ala faraghihi ing atase rampunge murid ala faraghihi ing atase rampunge murid min tilkal asghari saking mengkono-mengkono pira-pira penggawean
Faqala mongko ngucap sapa murid, idza tafarragtu ing dalem nalikane kober sapa ingsun, amiltu mongko ngamal sapa ingsun, kana mongko ana apa dzalika mengkono wa ahala dzalika apa dzalika mengkono wa ahala dzalika iku dalilan kang nuduhaken ala ru'unati nafsihi ing atase kumprunge awak dhewe ne murid. Warru'unatu tawi ru'unah iku darbun werna siji minal hamaqati kalebet saking kumprung. Wa dzalika utawi mengkono dalilan ala ru'unati nafsi iku litaswifihi krana oleh ngendi-ngendi murid al amala ing amal ila faraghin ila faraghi awanihi maring rampunge mongsone murid utawa kosonge mongsone murid. Waqat la yajidu lan terkadang ora nemu sapa murid mahlatan ing kesempatan bal yahtatifuhu balik nyamber ing murid apa al mautu mati qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono mahlah qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono mahlah au yazdadu utawa tambah-tambah apa syughluhu penggaweane murid li anna asyghalat dunya karena setuhune pira-pira ketungkule dunya iku ya tadaa tarik-tarikan apa ba'duha sebagiane asyghalut dunya ila ba'din maring sebagian kang meneh walau furido lan lamun den paril apa annahu temen setuhune murid iku tafarragha dadi kober sapa murid minha saking asyghalid dunya faqat yatabaddalu mongko terkadang dadi ganti apa azmuhu sejone murid watad'afu lan apes apa niyatuhu niyate murid fal wajibu mongko utawi kang wajib alaihi ing atase murid iku annuhudu gumregah ila ma maring perkara yusiluhu kang bisa nekaaken apa ma ing murid ila maulahu maring bendorone murid qoblal fawati ing dalem sadurunge pot walida lan krana arek iki fal wajib alaihi qila den ngendikaaken apa al waktu utawi wektu iku kasaifi kaya pedang
iku kasaifi kaya pedang, ilam taktokhu lamun ora motong, ilam taktokhu lamun ora motong sapa sira ing saif, koto aka mongko motong apa saif ing sira, koto aka mongko motong apa saif ing sira. Hikmah dalu menika membahas tentang adabipun murid utawi adabipun tiyang ingkang makrifat wonten ngersanipun Gusti Allah. Ingkang hikmah kala wingi ugi termasuk membahas tentang adabipun murid utawi tiyang ingkang makrifat, ugi wonten ngersani Gusti Allah. Kalau ini termasuk perilaku sing bodho. Nek kapan uang niku kepingin mewujudkan perkawis sing lain saking perkawis ingkang sampun dipun wujudaken Gusti Allah wonten wekdal menika. Artinya dhek ngengkel kepingin wonten posisi ingkang lintu selain daripada posisi ingkang sampun dipun alami, ingkang sampun dipun kersakaken kalian Gusti Allah. Lah wong ngengkel ngoten niku niki berarti termasuk bodho. Mergo wong iku ora memahami sifat kuwasane Gusti Allah. Wong nek paham Gusti Allah niku zat ingkang maha kuwasa, mongko wong iku ora bakal duwe sikap sing kaya ngoten niku. Tapi sikape ingkang bener pasti dheweke niku bakal pasrah, bakal napa mengalir kados napa ingkang sampun dipun pesti kalian Gusti Allah. Niku hikmah ingkang kala wingi. Lah hikmah dalu menika ugi membahas tentang sikap ingkang bodho. Tapi dari tinjauan sisi lain dipun dawuhaken kalian Syekhina ihalatu kal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi, memindah amal pada wujudnya kesempatan, artinya menunda pelaksanaan amal krana nunggu kesempatan waktu, nunggu waktu sing kosong. Lah sikap ngeten iki termasuk kebodohan diri, sikap sing bodoh. Makanya nek kapan ono murid niku sedang sibuk dengan satu kesibukan tentang urusan dunia, sehingga urusan dunia niki wau ngalang-alangi piyambake niku saking ngamal ingkang saged menghantar piyambake wonten ngersanipun Gusti Allah. Justru malah dheweke menunda pelaksanaan amal niki wau sampai piyambake niku nek pun mboten repot malih. Sehingga dalam hatinya dia sampai mengatakan begini, engko nek aku wis nganggur, wis gak repot, mongko aku ya arep ngamal. Nah, sikap murid sing kaya ngeten niki nuduh nek murid iku mau murid sing bodho. Kenapa kok diarani bodho? Sebab dheweke menunda pelaksanaan amal niki sampai ada waktu sing dheweke senggang dari kesibukan. Lho padahal kadang-kadang dheweke wis gak menangi karo waktu kuwi. Sebab dheweke wis kedisian karo mati. Durung teko waktu kuwi wis mati dhisik. Niku kemungkinan pertama. Utawa dheweke iso teko ning waktu kuwi, tapi
Ning wektu kuwi justru ora tambah kosong kesibukane, tapi malah kesibukane itu bertambah-tambah, malah tumpuk-tumpuk. Misalnya hari ini mestinya wayahe ngamal sholih, terus Allah wis sesuk ae aku sak wis repot. Karena dia sedang ada dalam kesibukan misalnya. Sesuk ae. Ternyata durung teko wayahe sesuk wis mati dhisik. Itu kemungkinan pertama. Nek umpama ora mati, masuk pada kemungkinan kedua. Dhek pancen teko sampai dina sesuk. Dina iki mau menunda pelaksana amal mergo repot, tapi basa wis menangi dina sesuk. Ternyata repote iku ora malah ringan, tapi repote malah tambah tumpuk-tumpuk, tambah akeh. Akhirnya terhalang malih saking melaksanakan amal. Kenapa kok ngoten? Sebab yes ngono kuwi kesibukan dunia itu akan selalu mendorong kesibukan yang satu pada kesibukan yang lain. Akan terus berangkai. Nek dituruti ora bakal nek enteke kesibukan ini. Ini kemungkinan kedua. Atau bisa pada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, tapi ini jarang wong mlebu sampai kemungkinan ketiga ini. Misalnya dia menangi dina sesuk, mergo wau wis angen-angene arepe amale arep dilakoni dina sesuk, ternyata dia ketekan sampai dina sesuk. Lah pas dina sesuk niku yo delalah gak repot. Gak kaya sing wingi. Wingi repot sehingga akhirnya tertunda, basa wis teko sesuke. Wis dhek wis gak repot nih. Bener dhek gak repot, tapi ternyata semangate wis kendu gak koyok sing sadurunge. Semangate kendu, bahkan niate wis lemah. Kadang-kadang akan terjadi seperti itu kemungkinan. Nah, ketiga kemungkinan sing digambar ini adalah kemungkinan buruk kabeh. Dia berangan-angan dengan penundaan amal itu kepingin ada kesempatan waktu yang lebih baik sehingga pelaksanaan amal itu akan bisa lebih baik. Angen-angen ngoten. Tapi yang didapat bukan kesempatan yang lebih baik, tapi justru dia malah mengalami kerugian dengan berbagai pertimbangan kemungkinan-kemungkinan tadi. Lah, makanya sikap murid yang seperti niku adalah sikap sing boten bener. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Lan boten sami kalian dina bengi. Hari ini adalah emas. Tapi emas yang sekarang bukan emas yang kemarin, juga bukan emas yang nanti. Lain niku. Makanya setiap waktu kita itu adalah semuanya berharga. Makanya jangan menunda ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan. Maka mereka disebut nih fal wajibu alaihi an-nuhudu ila ma yusiluhu ila maulahu qoblal fawat. Murid kewajibannya dan segera bangkit untuk melaksanakan amal sing dengan amal ini akan napa saged menghantar piyambake tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah sebelum dia kehabisan waktu itu. Makanya wonten pepatah mengatakan al waktu kasayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau bukan kamu yang memotong pedang itu, maka pedang itu yang akan memotong kamu. Perumpamaannya kados niku. Waktu itu ibaratnya pedang. Nek kita sing ora nugel pedang kuwi, berarti pedang kuwi sing bakal nugel awake dhewe.
Makanya ini berarti ini kita simpul nih, adab kita wonten ngersanipun Gusti Allah niku adalah ketika kita sudah menemukan waktu dan itu sempat kita untuk bisa kita melaksanakan amal itu, monggo ojo ditunda-tunda maneh. Ojo rumongso waktu yang akan datang akan lebih baik daripada waktu yang sekarang. Waktu yang paling baik adalah waktu saat ini. Maka hadapilah waktu saat ini dengan hal yang baik. Jangan disia-siakan. Niku adab sing bener wonten ngersanipun Gusti Allah. Nek dheweke ora gelem ngeten iki nuduhne nek pancen dheweke bodho. Niki pemahaman wonten hikmah ke-27 niki. Nah, niki makin disambung pada hikmah ke-28 nanti akan kita bahas. Dengan kita itu segera beramal, maka kita itu akan segera siap memperoleh napa niku makom. Memperoleh makom ingkang dipun tempataken Gusti Allah dhateng kita. Sehingga niku mangke harapannya makom itu akan terus berkelanjutan pada diri kita. Dan ini merupakan tanda-tanda keberuntungan niku mangke sambungannya kalian hikmah ke-28 sing ngoten niku. Menunda beramal tanda kebodohan. Ihalatukal a'mala ala wujudil faradhi min ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah tanda kebodohan. Di antara adab di hadapan Allah adalah bersikap dengan akal sempurna. Dengan akal sempurna dan cerdas. Nah, akal sempurna kalau terus cerdas itu sing piye sajane. Tanda yang dapat menunjukkan kesempurnaan dan kecerdasan akal ialah menggunakan kesempatan yang ada untuk beramal dan segera memanfaatkan umur yang dimilikinya. Niku sing maksudnya wonge akale sempurna niku ngoten niku. Dia bisa menggunakan kesempatan waktu dan segera memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Nah, wong sing gelem ngeten niki tandane orang ini adalah orang cerdas, orang yang berakal sempurna. Dan sikap seperti itulah yang mestinya dia terapkan wonten ngersanipun Gusti Allah. Tidak mau menunda-nunda dan berangan-angan jauh. Sebab apa yang terlewat dari umurnya tidak akan ada gantinya. Dan apa yang telah dapat dicapainya tidak ternilai harganya. Kalau kita sudah bisa berhasil melaksanakan amal di waktu yang sedang kita alami ini, maka itu keberuntungan yang besar. Itu tidak ternilai harganya. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda akal sempurna ialah menjaga jarak dari tempat yang penuh tipuan, ngedok saka kesibukan dunia, condong pada tempat yang abadi, lebih memperhatikan pada akhiratnya, mengumpulkan bekal untuk persiapan bertempat di alam kubur, dan membuat persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan. Niki tondo-tondo ini sing akali sempurna cara dawuh Kanjeng Nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya sendiri
dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Kalau dia beramal dengan mempertimbangkan kepentingan waktu setelah dia mengalami kematian, maka orang yang perhitungan seperti ini, inilah disebut orang yang cerdas. Kebalikannya, sedangkan orang bodoh adalah orang yang mengikuti keinginan nafsunya dan berharap kepada Allah berbagai harapan yang kosong. Nah, dia nyantai-nyantai mawon, waktunya beramal, dia santai-santai saja. Dia hanya muncul harapannya, Gusti Allah ki moho ngapura, Gusti Allah ki moho welas. Allah mengkolak ya diwelasi kalau Gusti Allah. Loh, dia tidak punya sikap, tidak punya ikhtiar, tidak punya gerakan, tapi mengharap kebaikan dari Allah. Ini kan harapan yang kosong harapan. Niki sing dimaksud wonten dawuh Kanjeng Nabi ini. Tertulis di dalam mushaf Nabi Ibrahim, keharusan bagi orang yang berakal selama akalnya tidak tertutup adalah memiliki beberapa waktu, yaitu wong nek akale sempurna, maka dia akan waktu ini akan digunakan untuk beberapa hal ini. Satu, waktu untuk bermunajat kepada Allah. Dua, waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Yang ketiga, waktu untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Dan yang keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan dan minuman. Berarti setidak-tidaknya waktu yang dia miliki ini supaya digunakan untuk 4 hal ini, dibagi untuk pelaksanaan 4 hal ini. Jadi menyempatkan waktu kapan? Waktu ini kangge munajat nang Gusti Allah. Terus kapan lagi menyisakan waktu untuk napa niku muhasabah, mengoreksi awake dhewe. Kekurangane kaya apa? Sing perlu diunggahne apa neh? Dikoreksi awake dhewe. Juga menyiapkan waktu di mana waktu ini dia gunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Ini termasuk bagian daripada zikir. Jadi mikir tentang ciptaan Gusti Allah. Nah, terus juga menyisakan waktu lagi untuk hal yang keempat, yaitu untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Lagi nyambut gawe, ben iso mangan, yo iso ngombe, mergo mangan ngombe niku kebutuhan. Makanya yo enek waktu nyambut gawe tetap enek. Tapi jangan semuanya untuk bekerja. Harus dibagi waktu kita itu menjadi 4 bagian itu. Niki cara ingkang dipun dawuhaken wonten mushafipun Nabi Ibrahim. Bagi orang yang berakal tidak akan beranjak pergi kecuali karena 3 alasan. Jadi wong nek akale sempurna niku, dia tidak akan bergerak kecuali gerakan itu karena ada nilai 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. Napa alasannya? Pertama, dia mau bergerak karena untuk mencari bekal akhiratnya. Niku sing pertama. Yang kedua, dia mau bergerak untuk memperbaiki kehidupannya. Terus yang ketiga, dia mau bergerak untuk memenuhi kelezatan selama kelezatan ini bukan hal yang diharamkan. Orang yang berakal selalu memperhatikan waktunya, menghadapi keadaannya dan menjaga lisannya. Orang yang meneliti ucapannya dari perbuatannya, maka ucapannya akan berkurang
kecuali untuk sesuatu yang berguna untuknya. Jadi akeh menengi timbangane ngomong, kecuali nek ngomong kuwi mau ada manfaat. Niku termasuk ciri-ciri wong sing akale sempurna. Menunda pelaksanaan amal di waktu yang lain, di saat hatinya sudah lapang dan renggang dari kesibukan, merupakan tanda kebodohan. Dari mana akan bisa sampai pada waktu itu, sementara tanpa disadarinya kematian sedang menyergapnya. Andai saja bisa tiba di waktu itu, lantas apakah di waktu itu bisa terlepas dari kesibukan lain? Lepas dari kesibukan adalah hal yang langka. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia merugi, yaitu kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Jadi wong duwe kesempatan itu adalah memperoleh kenikmatan. Orang memiliki kondisi sehat niku juga merupakan nikmat. Tapi seringkali orang itu rugi karena tidak bisa memanfaatkan nikmat ini. Ketika sehat, dia ora digunakne kesehatan ini untuk beramal, sehingga sampai pada waktunya dia tidak sehat. Boso wis waya ora sehat lagi budal ngamal, maka tidak bisa sempurna lagi ngamal. Demikian pula kesempatan waktu. Ketika dia punya kesempatan waktu, dia menunda. Karena bayangannya di depan masih ada kesempatan waktu. Nyatanya setelah sampai di waktu yang di depannya, justru dia tidak pernah mendapat kesempatan lagi. Mungkin karena kematian, atau mungkin didera oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, kebanyakan manusia kehilangan dua macam nikmat ini sehingga menjadi rugi. Sebab kebanyakan manusia akan selalu disibukkan dengan dunia dan memenuhi keinginan nafsu, atau dalam kondisi sakit dan menerima cobaan. Hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan rezeki dari Allah berupa kesehatan dan waktu luang. Bila mereka mau memanfaatkannya untuk taat kepada Allah, maka mereka telah benar-benar bersyukur dan akan memperoleh keberuntungan yang besar. Sebaliknya, bila menyia-nyiakannya, maka mendapatkan kerugian yang jelas dan kufur pada nikmat. Sama halnya dia kufur dengan nikmat yang sudah dia terima. Yang seharusnya dikerjakan salik ialah memutus segala rintangan yang menghalangi, juga memutus segala ikatan yang bergelayut pada dirinya. Kemudian segera beribadah kepada Allah dan jangan menunggu waktu yang lain. Niki adab sing tepat niki wae. Hikmah yang lalu memaparkan kebodohan yang timbul karena kejahilan tentang kekuasaan Tuhan. Hikmah 27 ini memaparkan kebodohan yang timbul lantaran kelalaian. Orang yang mabuk dibuai oleh ombak kelalaian tidak dapat melihat bahwa pada setiap detik pintu rahmat Allah senantiasa terbuka dan Allah senantiasa menghadap kepada hambanya. Setiap saat itu selalu akan ada peristiwa yang berkaitan dengan kita. Dan semua peristiwa itu semuanya adalah menceritakan tentang Allah. Peristiwa setiap detik, dari detik ke detik yang kita alami, itu semua peristiwa ini bercerita tentang keberadaan Allah. Kalau sedetik saja ini kita tinggalkan, berarti kita sudah menyia-nyiakan sedetik untuk mengenal Gusti Allah. Ini maksudnya.
Kok ngoten? Lah awake dhewe niki kan gak bisa lepas dari iradah lan kudrahipun Gusti Allah. Gak bisa lepas kita itu. Bahkan semua makhluk akan begitu. Tidak akan pernah bisa lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Maka peristiwa apapun yang kita hadapi ini semua adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita memahaminya, merenunginya, merasakannya, maka disitulah dia akan menemukan Allah. Niki sing dimaksud kata-kata niki. Setiap saat adalah kesempatan dan tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan yang Dia, Allah, memperlihatkan dirinya kepada kita. Kesempatan yang paling baik ialah kesempatan yang kita sedang berada di dalamnya. Kelalaian adalah buah dari panjang angan-angan atau angan-angan yang jauh. Panjang angan-angan datangnya dari kurangnya ingat pada kematian. Mergo dhek gak rumangsa nek wis didep karo kematian itu ndak terasa. Gak rumangsa ngoten. Mulane angen-angene panggah si adoh mawon. Karena angan-angan yang begitu jauh merasa lain waktu masih ada kesempatan, lain waktu lagi ada kesempatan. Akhirnya bayangannya panggah ngoten. Padahal kematian ini setiap detiknya akan selalu mengintai kita. Sekarang kapan mau nek nyekel awake dhewe, katun ngoten tok. Jadi obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit kelalaian ialah memperbanyak ingat pada kematian. Mulane disyariatne takziah, disyariatne napa tajhiz mayit, disyariatne napa niku ngiring mayit, disyariatne ziarah kubur. Itu semuanya tujuan yang paling pokok adalah menghantar kita supaya kita ki eling nek awake dhewe bakal mati kaya ngoten niku. Dan itu bisa kapanpun terjadi. Niku. Maka kalau kita akan selalu waspada yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah mau sedetik pun untuk menunda kesempatan yang ada. Niki nek pancen dhek iku wis timbangane tak lakoni engko daripada engko kedisian mati, tak lakoni saiki. Mesti akan begitu. Timbangane tak lakoni besok daripada aku kok kedisian mati, tak lakoni saiki. Dia akan selalu begitu akhirnya. Lah awake dhewe gampang ora nunda-nunda iki mergo rumangsane awake dhewe mergo cek sehat, cek meger-meger, rumangsane sesuk iki urip. Lho kadang-kadang ora kita nggak ngerti tiba dulu sampai sesuk wis mati dhisik. Ngoten toh pelajaran yang kita dapat dalam lingkungan kita, dalam keseharian kita. Nah niku pun kathah pelajarane saja. Tapi awake dhewe sing ndablek mangga. Wis cilik nih karo bolak-balik peristiwa kematian kaya ngoten niku. Tapi panggah ora rumangsa mawon. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan kita sering lalai, sering lalai datang Gusti Allah, sehingga mudah menunda kesempatan yang ada nih. Hikmah ke-27 jika ditafsirkan secara umum menganjurkan agar segala amal kebaikan hendaklah dilakukan dengan segera tanpa menunda. Jika diperhatikan kalam-kalam hikmah yang lalu dapat difahami bahwa hikmah yang dipaparkan berperanan membimbing seseorang pada jalan kerohanian. Amal yang ditekankan adalah amal yang berkaitan dengan pembentukan rohani. Hikmah ke-28 nanti akan menjelaskan tentang makom, yaitu suasana kerohanian. Jadi, jika ditafsirkan secara khusus, hikmah ke-27 ini menganjurkan untuk bersegera melakukan amal yang diperlukan untuk menyiapkan hati
guna menerima kedatangan hal yang selanjutnya yang akan kita bahas pada hikmah ke-28 nanti. Dan selanjutnya mencapai beberapa makom atau kedudukan. Amal yang berkenaan ialah latihan kerohanian menurut tarekat tasawuf. Latihan yang demikian harus disegerakan selagi mendapat kesempatan, tanpa menanti datangnya kesempatan yang lain yang diharapkan lebih baik dan lebih sesuai. Ketika menjalani latihan kerohanian secara tarekat tasawuf, kehidupan hanya dipenuhi dengan amal ibadah seperti sembahyang, puasa, berzikir, dan lain-lain. Semua amalan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk mengejar surga, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Amalan seperti inilah yang membuka pintu hati untuk berpeluang mengalami hal yang membawa pada hasil yang diharapkan, yaitu ma'rifatullah. Siapa yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah dan berhasrat untuk menghampirinya serta mengenalinya, hendaklah jangan menunda-nunda lagi. Usah dicari kesempatan yang lebih baik. Jangan menjadikan masalah keduniaan sebagai alasan untuk menunda tindakan rajin mencari keridhaan Allah. Bulatkan tekad, kuatkan azam, masuklah ke dalam golongan ahli Allah yang beramal dan bekerja semata-mata karena Allah. Benamkan diri sepenuhnya ke dalam suasana Allah semata-mata dan tanggalkan seketika apa saja yang selain Allah. Anggaplah latihan yang demikian seperti keadaan kita menunaikan fardu haji di tanah suci. Seolah-olah kita gambaraken kaya dene pas kita berangkat haji wonten tanah suci. Selama di tanah suci, segala-galanya ditinggalkan di tanah air. Keluarganya ditinggal, bondone ditinggal, profesinya ditinggal, kesibukannya ditinggal, apa ditinggal nih. Sehingga apa yang didapat ketika dia berada di tanah suci? Dia merasa ringan. Mbok aduh, jarak antara penginapan DE sampai ke Masjidil Haram atau ke masjid, dia tempuh dengan berjalan kaki tanpa terasa lelah. Padahal umpama iku dilakoni ning omah wis koyo wegah-wegah. Itu yang akan dialami. Kenikmatannya seperti itu. Kenapa kok ngono? Ya mergo kita lepas kabeh kesibukan-kesibukan itu sing membebani hati kita, membebani pikiran kita. Itu semuanya sudah kita lepas. Wis kita pasrah karo Gusti Allah. Mulane enteng. Ibarat orang berjalan dengan muatan yang begitu ringan, maka dia bisa berjalan dengan mudah. Dia bisa berjalan dengan cepat. Mergo muatannya ringan. Lain halnya ketika kita berada di rumah. Ning omah iku momotan iku abot. Sing urusan utang ngebut-ngebutine. Urusan pekerjaan ngebut-ngebuti. Urusan organisasi ngebut-ngebuti. Urusane keluargane ngebut-ngebutine. Tonggone ngebut-ngebutine. Lha iki tumpuk-tumpuk muatan ini pada diri kita. Makanya harus dijak melaku niku abot. Melaku nyeret niku pun. Pomo gelem laku. Kadang-kadang saking nemen oleh kabotan wis gak iso mlaku blas. Begitulah gambarannya. Maka kita ibaratkan seolah-olah kita itu sedang melaksanakan haji. Selama di tanah suci, segala-galanya ditinggalkan di tanah air. Di hadapan Baitullah, seorang hamba menghadap dengan sepenuh jiwa raga kepada Tuhannya. Dia tidak mengkhawatirkan keluarga, harta, dan pekerjaan yang ditinggalkan karena semuanya sudah diserahkan kepada penjagaan Allah. Allah adalah pemegang amanah yang paling baik. Dia menjaga dengan sebaik-baiknya
apa yang diserahkan kepadanya. Syarat penyerahan itu adalah keyakinan. Nah, niki mencapai niki marah sing angel. Makanya kita kalih mengacu belajar mengikuti dawuh Sayyidina Ali. Ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Ali, dia wadul tentang urusannya dewe, kesedihannya karena menghadapi urusan-urusan yang sedang dihadapi di dunia ini. Akhirnya sambat datang Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, wes saiki ngene, awakmu tak takoni dua hal ini, sampean jawab sing bener. Nggih, napa niku? Dawuh Sayyidina Ali. Awakmu lahir biyen. Begitu lahir apa sampean nggawa urusan-urusan kuwi? Dek angen-angen, iya yo. Pas aku lahir biyen urung tau duwe urusan ngene iki. Malane jawab, mboten, wahai Sayyidina Ali. Lajeng pertanyaan kedua, terus sesuk nek awakmu mati, kesibukanmu sing saiki mbok tekuni apa sesuk ya ketut awakmu ning mati ning kuburan? Diangen-angen nek contoh-contoh sing wis enek ya ora tau enek sing ngono kuwi. Makanya dia menjawab, mboten Sayyidina Ali. Lah yo awakmu teko ora nggawa apa-apa, mulih yo ora bakal nggawa apa-apa. Lah lha apa mbok ributne saiki? Makanya ora usah susah. Ora bakal digowo, yo iku duduk sing mbok gowo biyen, duduk tak amuk lah pokok susah. Nah, ini pelajaran ingkang dipun ajaraken Sayyidina Ali dhateng kita sedaya. Makanya begitulah mestinya kita harus bersikap sebagaimana yang telah diajarkan Sayyidina Ali niku. Jalan yang tidak ada latihan khusus dan juga perlu disampaikan. Nek temriki wau gambarane perjalanan untuk bisa menggapai ke sana adalah dengan jalur thariqah tasawuf. Tetapi tidak semuanya nanti akan bisa kita dapat dengan thariqah tasawuf. Artinya thariqah tasawuf bukan jalan satu-satunya untuk sampai bisa ke sana. Bisa dengan jalur yang lain. Hanya saja memakai jalur yang lain itu sangat sulit untuk mencapai pada tujuan dibanding dengan kita yang memakai jalur thariqah tasawuf itu. Karena itu yang teruji, lebih banyak harapannya untuk sampai ke sana dibanding dengan cara-cara yang selain itu. Pun niku pengertian hikmah ingkang ke-27 niki. Monggo dan pertanyaan. Monggo, nek wonten pertanyaan. Nggih. Kaitane kalih hikmah saderenge niki. Hikmah ke-26. Ini termasuk sebuah kebodohan ketika orang itu pengen keluar dari apa yang dihadapinya. Seandainya ada orang ketika diuji dengan sakit, diuji gerah, niku berusaha untuk sembuh, apapun dilakukan, niki nopo termasuk sebuah kebodohan. Nomor kali tentang hikmah menika termasuk menunda-nunda amal. Apakah niki juga menyindir orang-orang yang menunda-nunda masuk thariqah? Thariqah ngenteni nek sampun sepuh
apakah juga hikmah menika menyindir sehingga orang yang menunda-nunda masuk thariqah ini juga termasuk kebodohan? Makaten matur nuwun. Nggih. Pertanyaan pertama hubunganipun kalian hikmah ingkang kemarin, hikmah ke-26. Tiyang ingkang berusaha kepingin berpindah dari situasi yang sedang dihadapi saat ini, itu adalah merupakan bentuk kebodohan. Nah, digambar nih orang yang pada saat ini dia sedang mengalami sakit. Kemudian dheweke niku berusaha mencari obat. Berusaha mencari obat untuk napa? Supaya lepas dari keadaan sakit ini. Apakah ini kebodohan? Ngoten nggih pertanyaan. Nah, ngeten. Jadi kita ketika dalam hidup kita, pandangan kita itu pakai dua jalur. Pakai dua jalur. Jadi dari jalur lahiriahnya niki kita pagari dengan syariatnya. Kemudian jalur kedua adalah jalur ke hakikatnya. Hakikatnya. Artinya situasi ketika kita sedang sakit, maka hakikatnya bahwa keadaan sakit yang sedang kita alami ini adalah kehendak Allah dan ini adalah kekuasaan Allah. Maka itu harus kita terima dengan ridho, dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan sekali-kali merasa berontak. Hati kita jangan begitu. Niku kita pandangan dari sisi hakikatnya. Dalam pandangan syariatnya juga kita laksanakan. Dalam pandangan syariat, orang ketika sakit ada perintah untuk berobat. Tadawu di koten hadis ini. Ada perintah untuk berobat. Maka ketika kita di situasi sakit ini, syariat yang harus kita jalankan adalah mencari obat untuk sakit kita ini. Untuk sakit kita ini. Nah, kita mencari obat ini bukan berarti memberontak dengan keadaan yang telah diberikan oleh Allah, tetapi kita melaksanakan perintah ingkang dipun perintahaken kalian Gusti Allah. Yang penting jalan. Jadi ngoten niku sikap kita niku ngoten niku pandangane langkah kita niku supaya ditata sing kaya ngoten niku. Nah, sehingga nek kita menata yang seperti ini, maka nanti kehidupan kita akan menjadi harmonis, menjadi sae nanti. Nah, terus apakah ini bentuk kebodohan? Kalau tadi kita terapkan yang seperti ini, bukan kebodohan. Karena dia mencari obat itu bukan memberontak dengan keadaan yang sedang dialami, tapi justru dia melaksanakan kelanjutan dari kehendak Allah. Karena hikmah Allah memberi kita sakit supaya kita dilihat oleh Allah. Dia mau apa ketika sakit ini? Apakah hatinya rela? Dan kerelaannya ini apakah dia hanya pasrah begitu saja, membabi buta? Apakah ada langkah-langkah sesuai dengan apa yang saya perintahkan? Ini termasuk hikmah yang ada di balik situasi yang diletakkan Allah untuk kita. Makanya teng donya niki ora kabeh karo Gusti Allah digawe apik. Ana sing digawe apik, ana sing digawe elek. Ana sing digawe iman, ana sing digawe ora iman. Karena itu semua ada hikmah pelajarannya. Lah, kondisi yang kita alami pun juga begitu. Lah niki lho wau,
sinten hikmah ke-27 niku, di kesempatan itulah Allah telah menampakkan dirinya. Maka bagaimana cara kamu menemukan? Kalau sudah ketemu, bagaimana cara kamu menemukan? Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menemukan Allah. Niku nek di gandeng malih sing hikmah ke-28. Niku pertanyaan pertama. Terus yang kedua, berapa? Oh, hikmah menika. Nggih. Dados ngeten, bukan berarti kita nek gak mlebu tarekah terus berarti iku mendadak begitu. Sing didelok iku amaliyah kita, amaliyah dalam aturan tasawuf itu. Amaliyah dalam aturan tasawuf. Amal sing ngamal ini memang berperanan betul kangge ngresiki ati kita. Niku. Jadi bukan orang kudu mlebu tarekah seperti dalam istilah niki ora kudu ngono kuwi. Ora harus lewat itu ndak. Tapi bagaimana dia dan cepat ngamal ngoten. Niku maksudnya. Nah, monggo jenengan artikan ngoten, ya monggo lah saged diartikan seperti itu. Kalau panjenengan nanggap bahwa jalur itu yang lebih aman dan jalur itu sing lebih dapat diharapkan. Saged. Ampun. Enten malih. Monggo Mas enten. Waktu ini tasik panjang, tasik jam 9, kira setengah jam. Soalnya kantun kalih Senin ngajeng gantos, insyaallah. Mau masak ya? Halaman 930 kali soal nomor 131. Pada saat sudah imsak, apakah masih boleh meneruskan makan sahurnya? Dan sampai berapa menit? Ini pertanyaannya wong engkel nih. Wong wis dikei penak iki panggang golek, panggang. Wong dhek dikei waktu imsak itu adalah dhek ben slamet. Tapi panggang ngengkel. Mergo dhek ilmune pancen teko kono. Ngerti nek imsak iki sakjane durung entek wektune, tapi batas apa jenenge? Ben ora kebacut, nah ngoten malih ya. Mergo memahami niku akhire malah pertanyaane tambah ngenten iki. Jawaban, imsak adalah upaya ijtihad untuk membatasi sahur dan niat supaya tidak terburu terbit fajar. Karena sulit untuk mengetahui terbitnya fajar secara pasti. Makanya ini salah satu rahasia kenapa. Mestinya kalau kita komitmen dengan definisi niat, pengertian niat. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaannya. Kan ngoten pengertian niat. Makanya ning sholat, pekerjaan sholat pertama kali itu apa? Takbiratul ihram. Maka niat itu kita letakkan pada takbiratul ihram karena niat ini supaya bersamaan dengan pekerjaan sholat. Wudu nggih ngoten. Ketika
awal dari wudhu itu mana? Membasuh wajah. Makanya niat diletakkan pada saat membasuh wajah. Karena memang definisi niat kados ngoten niku. Tapi anehnya ketika puasa di bulan Ramadan, niat ini kok dilaksanakan di waktu malam hari. Kok tidak bareng dengan pelaksanaan puasanya? Pelaksanaan puasa itu mulainya kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kan itu waktu nih awalnya. Berarti mesti nih niat kita, kalau kita konsekuen kalian definisi niat mau, mesti nih niat puasa itu harus kita laksanakan pada saat terbit fajar. Tetapi nek jenengan diperintah nih koyok ngene, padahal itu kudu persis bareng kalau terbit fajar tenang. Lagi setiap bar sampean jenengan sahuri berarti kudu metu donga dana metu urut fajar. Sulit kita melaksanakan seperti ini. Nggih lho? Karena sulit itulah maka akhirnya ada toleransi di dalam puasa ini. Niatnya tidak harus bareng dengan terbit fajar, tapi jangan sampai kelewat dari terbit fajar. Karena kita tidak tahu persis kapan terbitnya fajar, maka untuk menjaga hati-hati ini, makanya di sini diberlakukan ada imsak. Sakit dipaham ya? Ini diberlakukan imsak nih, wow. Oleh sebab itu, demi untuk berhati-hati, sebaiknya pada saat sudah imsak supaya berhenti dari aktivitas makan atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jika tetap meneruskan dia panggah ngengkel, wis imsak barang panggah ngengkel, panggah meneruskan makan minum setelah imsak, karena dia menduga belum terbit fajar. Namun kok ternyata pada saat dia makan minum tadi ternyata sudah terbit fajar, maka puasanya menjadi batal. Loh, akhirnya akan selalu terjadi puasa kita ini berada dalam keraguan-raguan terus antara sah dan batal. Kenapa? Karena kita sulit tahu persis terbitnya fajar. Sehingga wow, pas kita makan minum iki jane wis terbit fajar betul. Padahal nek kenyataan itu wis terbit fajar pas kita makan minum, berarti konsekuensinya puasa kita batal. Kalau tidak, pas waktu makan minum itu belum terbit fajar, berarti puasa betul batal. Tapi kan kita akhirnya pagang, iki mau wis terbit apa durung? Wis terbit apa durung? Pagang ngoten kan? Berarti kita akan selalu ragu puasa kita ini sah apa batal. Makanya kalau ternyata bisa menyatakan pas makan minum mau kenyataannya fajar pun terbit, berarti pasti posone batal. Meskipun tidak dihukumi haram. Bon, keterangan ini pertama wonten kitab Mahali. Wonten Mahali dipun dawuhaken ngeten, wal ihtiyatu alla yakula akhiran nahar illa biyaqinin. Niki sikap yang harus kita ambil dalam kaitan puasa. Untuk kehati-hatian agar kita niku boten maem di waktu akhir siang, berarti maghrib. Ojo kesusu mangan nek pancen durung yakin awan iki wis entek, artine wis mlebu maghrib. Ojo mangan sih. Nah, keyakinan ini ku pripun untuk meyakinkan bahwa apa wis entek waktune poso niku. Misalnya karena kita menyaksikan tenggelamnya matahari. Wa yahillu al-aqlu akhirahu bil ijtihad bi wirdin wa ghairihi fil asahhi. Wa tsani la
li qudratihi al yaqin bis sabri. Terus piyambake waktu sore niki berarti posisi ini kan di waktu sore niki. Waktu sore niku oleh mangan. Nek pancen dheweke gadah zon napa niku napa dheweke oleh mangan di waktu sore niku wau. Kalau dia makan itu dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad. Mergo dhek arep ndelok srengenge wis surup apa durung gak iso, mergo tune mendung. Mendung utawa dhek ning daerah niku ora iso pancene gak enek surup waktu kejadian srengenge surup niku mboten enten. Akhirnya dia bisa ijtihad itu dengan pakai wiritan. Biasanya aku maca kalimat iki sampai sakmene, iki entek sakmene maghrib. Lah, akhirnya dheweke bar wis entek sakmono terus budal mangan. Tapi ini wis dasari dengan ijtihad. Niki menurut pendapat As-Shokh oleh mangan, wis oleh buka. Pun oleh buka. Niki pembahasan ini dereng masuk nih pertanyaan wau nggih. Niki mergo kaitane buka niki Mas ya. Niki pendapat sing As-Shokh. Tapi pendapat kedua mboten oleh mboten oleh mangan dhisik. Kenapa? Sebab DE oleh iso menggapai keyakinan carane DE sabar sik, diundur sik. Nek dengan kesabaran itu dia akan bisa mencapai keyakinan. Bon, ini yang melebet dengan pertanyaan. Wa yajuzu al-aklu idza dhanna baqa al-laili. Qultu wa kadza law syakka fihi wallahu a'lam. Nah, sakniki wayahe sahur niki. Tiyang niku angsal dahar sahur nalikane nek dhek gadah dzon pas sahur niki waktune sik bengi, artine bengi niku durung terbit fajar. Selama duwe dzon niku mongko piyambake oleh mangan. Semono uga nek wong ragu-ragu mamang ki wis terbit fajar apa durung niki oleh mangan. Alasane li annal asla baqa'uhu, sebab hukum asale waktu malam itu masih ada, masih tersisa. Walau akala bijtihadihi awalan wa akhiran minan nahar wa banal ghalatu batala shaumuhu. Nah, wau pas buka oleh dengan jalan ijtihad niku wau. Pas sahur ya oleh mangan dengan cara ijtihad dengan dzon atau dengan syak niku wau oleh. Tapi konsekuensinya mriki nek ternyata dugaannya keliru. Jadi pomo kaitane karo buka mau. Dikira wis maghrib, ternyata kenyataan di pas dhek mangan iku durung maghrib. Berarti nek ngono ya posone batal. Niku nek iso nyoto bisa ada kenyataan seperti itu. Pas sahur ki ngoten. Pas sahur di akhir sahur niku dhek mangan mergo cara dzone piyambake niku utawa dhek sik ragu iki durung terbit fajar. Tapi kok ternyata setelah diteliti, berarti aku pas mangan mau wis terbit fajar. Kalau ternyata seperti itu, maka puasanya juga batal. Karena ini nanti yang dimenangkan sisi kenyataannya, bukan lagi dasar dzonnya. Batalah shaumuhu au bila dhannin walam yabin al-halu sahha in waqa'al aqlu fi awwalihi li annal asla baqa'ul laili wa batala in waqa'al aqlu fi akhirih li annal asla baqa'un nahar wala mubalata bit tasammuhi fi hadzal kalam li dhuhuril ma'nal murad.
Lah ngoten niku wau konsekuensi sing kaya ngoten niku wau dheweke nek mangan pas kaitane karo buka utawa kaitane karo sahur niku nek pancen dengan dasar ijtihad, dengan zon. Lah sakniki nek uang kuwi mau mangan kuwi karena tidak ada zon, mboten enten dugaan, maka nanti dipilah antarane sing hubungane karo buka karo hubungane karo sahur. Nek hubungane karo sahur niku mangke salate apa posone panggah sah. Selama belum ada kenyataan pas makan tadi sudah terbit fajar. Tapi nek hubungane karo buka batal posone. Jadi beda dan permasalahan ini. Kenapa kok ngoten? Sebab nek dikaitne karo buka iku mau hukum asale kan dimulai dari siang, berarti sing wujud awane dhisik kan. Karena keyakinan itu dikembalikan pada hukum asal dan hukum asal masih siang, terus ternyata di waktu siang itu dia makan, berarti batal. Tapi nek hubungannya karo sahur, hukum asal yang menjadi keyakinan itu adalah waktu malam. Berarti nek ngono, waktu dia makan tadi dikembalikan pada keyakinan yaitu hukum asal, berarti masih malam. Pas mangan isik bengi berarti. Nah, nek mangan isik bengi berarti sah. Selama belum ada kenyataan, pas mangan gue mau nyata-nyata setelah terbit fajar. Terus ada kasus lagi, walau tola'a al-fajru wa fi fammihi ta'amun fala fadhuhu sahha shaumuhu. Uang niku misalnya ngeten, sisa dari sahur waktu dalu. Terus pas wayah terbit fajar, iki ning tutuke iki jek enek sisa makanan. Akhirnya mergo jek enek sisa makanan, akhirnya dan cepet dilepeh. Nah ini posone sah. Wah ini tala asyai'an aftar. Tapi nek DE sampai ngulu walaupun saitik mau batal posone. Kok sampai dilek saitik mau. Misalnya kurus lilit, jadi turane sahur maghrib jek enek slilite. Terus wis terbit fajar, akhirnya selilite itu dikelamuti mlebu, batal poso. Batal niku ibtala syai'an minhu aftar. Wa in sabaqa syai'un minhu ila jawfihi. Lah, nek mlebune nang weteng iki mau bukan karena kesengajaan dia. Misalnya pas watuk akhirnya sing nyelpit ning untu niku ucul. Akhirnya ucul mergo kena tekanan ning watuk niku langsung mlebu ning weteng. Nah, pripun iki? Ini ada dua pendapat, ada dua wajah. Nah, dua wajah ini ditakhrij dari permasalahan banyu berkumur niku, air berkumur niku. Nah, pendapat sing sahih niku boten batal. Padha karo kita pas wudu, pas berkumur. Tapi berkumurnya ini nek wudu kan berkumurnya enggak boleh keterlaluan, enggak boleh mubalaghah kalau pas wudu. Wis berkumur dengan cara yang sederhana, akhirnya kok dari air kumur itu kok mlebu nang weteng tanpa kita sengaja, ora apa-apa, ora batal menurut pendapat sahih. Maka dalam kasus ini pun juga begitu. Menurut kalau sahih berarti mboten batal posone. Wa kadza law kana tulu'ul fajri mujami'an fanaza'a fil harra niki sing apik nek. Semono uga nek enek wong pas sahure niku ora mangan tapi sahure niku kumpul karo bojone. Lah pas kumpul karo bojone, lah kok ndelalah metu fajar, terbit fajar.
Lah mergo terbit fajar dan cepet-cepet dicepot. Niki sahha saumuhu, posone sah. Posone sah niki. Wa in anzala litawalludihi min mubasyaratin mubahatin. Walaupun toh apa iku mau apa pas nyepot atau pas barengan nyepot wis metu mani, panggah sah niku. Qalahu fi syarhil muhadzab wa aula min hadza bisihhah ay yuhissa wa huwa mujami'un bitabashiris subhi fayanzi'u bihaitsu yuwafiqu akhir naz'i ibtida'at tulu. Nah, termasuk bahkan lebih dihukumi sah malih kalau misalnya DE melepasnya tadi bareng kalau terbit fajar. Iku panggah malah luwih sah niku. Posone Pak luwih sah. Terus nek sing engkel piye nek sing engkel? Wis terbit fajar bareng alah cik imsak. Misale fa in makasa ba'da tulu'i mujami'an batala shaumuhu. Kok DE panggah nerusne mawon padahal wis terbit fajar, ya batal posone. Posone batal. Wa illam ya'lam bitulu'ihi illa ba'dal muksi fanaza'a hina alima. Wa illam ya'lam bitulu'ihi illa ba'dal muksi fanaza'a hina alima. Walaupun toh dhek iki mau panggah nerusne mergo ngerti nek iki mau dhek wis terbit fajar. Akhire kari-kari lagi ngerti wis terbit lagi dhek dilepas. Nah, niku panggah wau panggah batal niku. Wa kadza law syakka fihi. Semono nek dhek masih ragu, sik mamang. Iki wis terbit fajar apa ora terbit fajar kok durung. Kok panggah diterusne ya batal posone. Bon, niki kaitan soal sudah terjawab teng kitab niki wau. Terus wonten malih wonten kitab Al-Ghurarul Bahiyah malih niku. Wal kalamu 'alan niyyah min sab'ati aujuhin haqiqatuha wa hukmuha wa mahalluha wal maqsudu biha wa syartuha wa waqtuha wa kaifiyatuha. Pembicaraan dalam kaitan niat itu ada 3 arah, ada 7 arah. Pertama, pembahasan tentang hakikat niat. Yang kedua tentang hukum niat. Yang ketiga tentang tempat niat. Yang kelima adalah sasaran niat. Terus yang kelima syarat niat. Yang keenam waktunya niat. Dan yang ketujuh tata cara niat. Jadi pembahasan niat itu akan meliputi 7 hal ini. Terus fahaqiqatuha lughatan al-qasdu. Nah, hakikate niat niku napa? Wis gampangane definisine niat iku apa? Takrife niat iku apa? Wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pengertian secara syarak niat adalah sengaja menyengaja sesuatu perkara bersamaan dengan pelaksanaannya. Niku jenenge niat. Wal mutaqaddim azmun. Lah nek apa kesengajaan yang dhisik tapi pelaksanaannya jek engko, itu bukan namanya niat. Kayak misalnya ngeten misalnya ngeten aku jam 7 sesuk niat nang omahe sampean. Pelaksanaan nang omah masih besok kan, tapi kesengajaannya sudah dilaksanakan saat ini. Berarti antara kesengajaan dengan pelaksanaan tidak bareng. Lebih dahulu kesengajaannya daripada pelaksanaan. Lho nek ngeten iki jenenge duduk niat. Tapi itu dalam bahasa Arab kita sebut dengan azam. Namanya azam. Terus
idil qasdu an-nasyatu halal ijab wal azmu qad yataqaddamu alaihi wa yaqbalu syiddata wa du'fa bi khilafil qasdi. Nah, sebab jenenge qasdu itu semangat untuk mewujudkan pelaksanaan ini. Lani azm itu kadang-kadang luwih maju, kadang-kadang malah mundur keri. Artinya apa? Kadang lemah, kadang kuat. Niku nek azm, tapi nek niat mesti kuat. Mesti kuat. Niku pengertian tentang hakikat niat. Terus hukumnya, hukum niat itu adalah wajib. Terus pembahasan ketiga, tempat niat. Tempat niat itu adalah al-qalbu, di hati. Jadi niat itu sini juru hati, bukan yang kita ucapkan dengan lisan. Terus meloncat ngantos niku wa innama lam yujibu al-muqaranata fi shaumi li'usri muraqabatil fajri wa tatbiqin niyyati alaihi. Kenapa dalam puasa Ramadan itu niat itu tidak bareng dengan awal pelaksanaan puasa? Kenapa tidak diwajibkan seperti itu? Mriki dijawab sebab sulit untuk menjaga fajar, untuk mengawasi fajar, sehingga bisa kita barengkan niat kita dengan terbit fajar, karena sulit mengawasi fajar. Makanya karena itulah maka pelaksanaan niat dalam puasa itu tidak wajib bersamaan dengan awal perbuatannya. Terus meloncat malih qauluhu muqtarinan iktibarul iqtirani fil haqiqah yuskilu binahwis shaumi. Nah, mau pengertiannya niat itu harus kudu bareng karo pelaksanaan. Nah, ini akan menjadi sulit ketika kita kaitkan dengan permasalahan puasa. Makanya wal istisna fi muqawwamatin wal haqiqatu mimma la yughni lahu kama la yakfa. Allahumma illa ayyakuna hadza isman uktubira fihi lazimun ghalibiyyin. Pun niku wis intine sok padha kalih wau lah, alasane mergo angel njogo fajar niku sehingga kita bisa membarengkan niat kita dengan terbit fajar. Soal terakhir halaman 141. Muhalil dalam pernikahan apakah boleh dengan cara perjanjian? Jawaban, tidak boleh. Bahkan bila perjanjian itu terjadi pada saat akad nikah, masuk di dalam akad maksudnya, maka akad nikahnya batal. Dan bila sebelum akad sudah ada kesepakatan, kemudian tidak lagi disebut di dalam akad, maka hukumnya makruh. Jadi misalnya kok ngeten, aku nikah harus sampeyan, tapi sok nek wis mari kumpul pisan, sampeyan kudu mengkat aku. Utawa sing lanang sing janji mantan bojone. Wis rabian sik bojoku, tapi kok nek wis bar mbok kumpul pisan pegaten. Mergo nika kangge sarana supaya dhek iso balik rabine karo bojone. Mergo wis kadung tolake telu misale. Niku muhalil. Lah, akad nikah yang dalam muhalilnya ini ada perjanjian. Niki pengaruh dus pundi dalam akad nikah. Nah, ini kita perinci. Kalau perjanjian muhalil ini kita singgung ketika dalam akad nikah, maka ini berakibat akad nikah ini gak sah, batal. Misalnya gini, ankah tuka wa zawaj tuka
binti misalnya bisyarti antutalliqoha ba'da antujami'aha marrotan misalnya. Cara diterjemah, awakmu tak nikahne kalau anakku dengan catatan sampeyan kudu megat bojomu kuwi sak bare sampeyan ngumpuli pisan. Misalnya yang akad nikah diunek ning ngoten. Akhirnya si lanang qabil tu nikah sak terusé. Nah, niki berarti akad nikah niki mboten sah. Mergo napa? Persyaratan muhalil mau masuk di dalam akad nikah. Kalau tidak masuk terus pundi? Misalnya ngeten. Apa jenenge? Rabion anakku yo. Tapi engko sok nek wis sampean ngumpul pisan pegaten. Mergo anakku iki pengen balik karo bojone piye. Nah, sing muhalile jawabe, nggih kula purun. Akhirnya ditentokne kapan ijabe? Yes, binjing. Nah, sesuk akhirnya acara terus akad nikah. Lah pas akad nikah padahal diwekne biasa. Angkah tuka wa zawwajtuka binti bimahri samene halan qabil tu nikah. Berarti akad nikah sah. Mergo perjanjian pegat mau iku gak mlebu ning jerone akad. Berarti akad nikah kisah. Nah, terus cuman hukumnya perjanjian iki mau piye? Teng mriki disebut hukumnya makruh. Hukumnya makruh niki. Tapi ya sapa sing gelem ngono. Nek gelem ya sing pancen berarti mendo iki gelem. Pun niku soal sing terakhir pun monggo sing enten pertanyaan pun meh kelas kali. Monggo, enten mboten? Persis 9:30. Nek enten 1, nek mboten nggih kita tutup. Pun mboten enten. Kita tutup nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki berarti buku sing niki masa ini pun telas. Insyaallah malam Senin ngajeng gantos sampun gantos sing edisi ketiga. Jadi kasih Pak Arwi. Jadi malam Senin pun dados nggih. Terus pinten Pak fotokopi ini? Dereng saged. Pinten-pintene fotokopi ini nggih malam Senin nggih. Alhamdulillah mugi barokah, mugi manfaat, mugi kita sedaya terus saged istiqomah. Lan mugi kita berkah pikantuk kabejan wonten dunyanipun ngantos wonten pinjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah kiranipun kathah lepatipun yen agengipun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في تلاميذنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا.
Allahumma barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nazai imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli